di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mempelajarinya mendapatkan manfaat dan keberkahan. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Nawaqidul wudu. Masih kita dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin kita sudah membahas 3. Ada 4 yang membatalkan wudu. Kemarin kita sudah bahas 2 atau 3. Yang pertama kemarin kita sudah bahas, yang pertama membatalkan wudu itu al-kharij min ahadis sabilain, yang keluar apapun yang keluar dari lubang kemaluan depan maupun lubang kemaluan belakang. Jadi apapun namanya, bukan hanya tai, bukan hanya pene. Apapun namanya, apa aja arna munasugul dari kemaluan depan maupun belakang membatalkan wudu. Bagaimana kalau dia keluar dari bukan kemaluan? Hidung misalnya, atau todok. Bagaimana? Kalau dia keluar dari hidung atau todoknya, ngutak misalnya. Ngutak ya, apakah batal atau enggak? Ngutak misalnya, dari todoknya, batal atau wudunya atau tidak? Tidak batal, tapi utaknya itu najis, harus dikumur-kumur, nah bersih todoknya. Karena makanan yang keluar dari dalam perut kita ini, kalau dia keluar itu najis, harus dibersihkan mulut kita, ampun tas sembahyang. Tidak batal wudunya, tapi harus dibersihkan mulutnya, karena isinya najis ini mulut kalian. Bekas utak tadi harus dibersihkan. Lamun yang ada bersiang, berarti dia sholat membawa najis, tidak sah sholatnya. Paham ini? Kemudian yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Kemarin kita juga sudah bahas hal yang membatalkan wudu, yaitu hilangnya akal karena tidur. Jadi muntah tindo batal wudu tak, kecuali tidurnya itu dalam keadaan duduk. Tidur membatalkan wudu, kecuali tidurnya itu dalam keadaan tapi duduknya seperti ini. Kalau duduknya terus dia tidur, misalnya dia begini atau begini, misalnya tinduk, mati batal wudhunya ini. Ini sering saya lihat kalian ini, gini caranya tidur. Masih ada bisa keluar kentut kalau gitu cara kita tidur. Makanya batal wudhunya kalau gitu caranya tidur. Kalau mau ndak batal gini sudah caranya. Paham nih? Kemudian yang ketiga, wayang kudul wudu masukubulin au duburin adamiyin, menyentuh lubang kemaluan, menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang manusia. Minhu au min ghairihi, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Nah, nyentuh kemaluannya sendiri batal, menyentuh kemaluan orang lain juga batal. Tapi bibatnil kaf, dengan ini telapak tangan yang ini, perut ini, perutnya ini, perut namanya, perut telapak tangan namanya. Kalau ini namanya punggung telapak tangan. Pakai perut, kalau pakai punggung tidak batal. Tapi kalau pakai ini baru dia batal. Ini namanya perut, diputik-putik nih. Kita ini namanya perut telapak tangan. Kalau pakai ini baru dia batal. Tapi kalau pakai ini tidak batal. Misalnya melinam bisu adina, terus yang mele batal wudukna, pakai ini. Bisu adina. Kemudian mele batal wudukna. Bisu adina misalnya so namene. Atau genitannya kan sembahyang. Atau genitan lagi yang mele wuduk malik. Karyak pakai ini. Nah, gitu. Jangan pakai ini. Kalau ini batal wuduknya. Kabiron kana au sagiron, baik itu kemaluannya orang besar atau kemaluannya anak kecil pada hukumnya.
Nah, nyentuh kemaluan anak kecil tetap batal. Walaupun dia masih bayi. Walaupun masih bayi. Nah, besok adiknya misalnya kena kemaluannya, berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Walau waladahu maitan, bahkan walaupun dia seorang mayit. Nah, mandi apa? Nah, mandi mayit misalnya. Sentuhna anu dengan batal wudunya. Bahkan dikatakan di dalam kitab yang lain itu, bahkan kalau kita temukan kemaluan orang terpotong di jalan, terus yang baitna batal wudunya. Misal araknya kan leka-leka, tiba-tiba arak apa anu aja nih terputus polong misalnya. Bahkan nenek kita kemaluan dengan ternyata, maka batal wudunya walaupun sudah terputus. Paham ini? Nah, yang keempat, yang terakhir. Wayang kudul wudu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Jadi pada bersentuhan batal wudunya. Kabirain, yang besar tapi yang sudah balik. Yang sudah balik. Kalau belum balik tidak batal wudunya. Misal yang SD kelas 4 misalnya atau kelas 5 yang belum balik, bersentuhan dia dengan yang SMP yang sudah balik, maka tidak batal wudunya. Yang batal wudunya adalah dua-duanya sudah balik. Misalnya ini yang perempuan sudah balik dan yang laki-laki sudah balik, baru dia batal. Kalau belum, tidak batal. Ajnabiyain, tapi yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Kalau mahram kita tidak batal. Misal, saya bersentuhan dengan bibi saya, tidak batal wudu saya, karena mahram saya itu. Kalau saya bersentuhan dengan Risma misalnya, batal atau enggak? Tapi Risma sudah hanum misalnya. Siapa yang sudah hanum misalnya di sini? Yang sudah balik? Gina misalnya. Saya bersentuhan dengan Gina, batal atau enggak? Batal, karena bukan mahram. Kalau mahram tidak siapa mahram kita? Misalnya ibu kita. Ini yang laki-laki misalnya ibunya, kakak perempuannya, adik perempuannya, bibinya, siapa juga? Anak dari adiknya misalnya, itu mahram. Pokoknya yang haram kita nikahi. Intinya yang haram kita nikahi, yang tidak boleh kita nikahi, itu namanya mahram. Tidak batal kalau kita bersentuhan. Selain itu maka batal wudunya. Bila hailin, tapi dengan tanpa lapis. Kalau pakai lapis tidak apa-apa. Misalnya orang salaman, perempuan, dia pakai mukennah, salaman sama yang laki-laki, tidak batal wudunya. Illa zufron, kecuali kuku. Kalau bersentuhan sama kukunya tidak batal. Misal sentuhna kukuna inina limama, tidak batal wudunya. Kalau kuku, ausinan atau giginya sentuhna, tidak batal wudunya. Kalau gigi, sya'ron atau rambutnya juga tidak batal. Ini rambut, gigi sama kuku itu tidak termasuk kulit. Jadi kalau disentuh sama bukan mahramnya tidak membatalkan wudu. Sentuhna buluna misalnya, sentuhna gigina misalnya, sentuhna kukuna misalnya, tidak membatalkan wudu. Pala yang dulu tidak membatalkan wudu. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4. Yang pertama apa? Keluarnya sesuatu dari dua lubang. Yang kedua, hilangnya akal karena tidur
atau yang lainnya, kecuali tidur dalam keadaan duduk. Yang ketiga, menyentuh kemaluan manusia, dirinya atau orang lain. Kemudian yang keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya kentut saja yang membatalkan wudu. Nenggak nentoang nam batalang wudu, kentut doang batalang wudu. Ilain jaya na toang. Enggak nak kentut doang batalang wudu nuka. Bahkan makan juga katanya. Makan tidak batalkan wudu. Kalau makan sambil kentut baru batalkan wudu. Lanjut. Syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sah salat. Wa yushtaratu li sihhatis shalah ma'rifati duhulil waqti biyakin. Syarat sahnya salat adalah pertama, mengetahui masuknya waktu salat dengan yakin. Kalau dia ragu-ragu, maka tidak sah salatnya. Misalnya wazhar to ya, wazhar kan ya to ya, ragu ya, terus sembahyang, maka tidak sah salatnya. Harus dia tahu waktunya sudah masuk, yakin. Bisa melihat jam. Kalau dulu tidak ada jam, bagaimana cara orang tahu waktu? Hah? Dari matahari. Ada, nanti kita bahas di sini. Jadi harus yakin sama waktu. Lamun ragu-ragu aja, wah tama ke zuhurnya to ya. Misalnya apa? Hujan misalnya patang, ngarak ruan maghrib, ragu. Tama ke to ya zuhur. Tama ke to ya zuhur wani. Ara ke zuhur to ya. Sembahyang dalam keadaan ragu-ragu, maka batal salatnya, tidak sah salatnya. Fa in shalla ma'a syakka lam tasihha salatuhu. Kalau dia salat dengan keraguan-raguan maka tidak sah salatnya. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblah. Syarat yang kedua, harus dia tahu arah kiblat. Jangan tidak tahu arah kiblat. Misalnya nengkaninya karena lalu misalnya kebun ne sepi. Ya na toang beja andang kiblat nang sembahyang den. Nah, kalau ragu-ragu dalam salatnya ya na toang kiblat, maka batal salatnya. Harus yakin jelu embe kiblatno. Misalnya melihat mataharinya arah ke sana. Terus dia yakin bahwa di sana kiblatnya, dia sholat dengan keadaan yakin, baru sah sholatnya. Kalau dia sholat dalam keadaan ragu-ragu, maka membatalkan sholatnya, tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya, wajibu satrul aurah, wajib menutup aurat. Nah ini yang paling penting. Sebelum kita sholat, perhatikan dulu auratnya. Aurat laki-laki mana ketika sholat? Mana batasannya aurat laki-laki? Dari pusat sampai lutut, itu yang wajib ditutup. Tapi kalau kamu punya pakaian, jangan itu aja ditutup, semuanya ditutup. Misal bikin kebun misalnya, ndarak pakaian, nah lalu kebun misalnya ndarak pakaian, enggak sempret ngantina, boleh sempretna atasang kedik sampai dene, terus liwatin lutut, sholat tidak apa-apa, sempret doang kaduna, tidak apa-apa, yang penting melewati menutupi aurat misal. Tapi kalau punya pakaian, pakai pakaiannya, jangan tidak pakai mentang-mentang aurat ini aurat sampai dene, nenek doang ketutup aku jak nuka misal. Kalau punya pakaian tutup semuanya. Kalau kayak aurat perempuan, dari mana? Dari mana? Dari kepala sampai kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Ingat, muka dan telapak tangan. Kalau ada sedikit saja rambut kalian keluar, maka tidak sah sholatnya. Sai doang, sugul buluna. Makanya sebelum sholat, perhatikan dulu rambut kalian. Arak ke sugul bulungku atau ya, lamun arak sugul saija, rike dulu. Jangan-jangan nanti selesai sholat mau sugul bulungku, maka ulang sholatnya, tidak sah. Paham ini? Ulang sholatnya. Kalau kalian temukan rambut kalian setelah sholat ternyata ada yang keluar,
tidak sah sholatnya. Makanya sebelum sholat perhatikan dulu auratnya, rambut narak ke wasugul atau ya. Paham ini? Lanjut. Wayajibu raf'un najasah minas sab wal badan wal makan. Wajib menghilangkan najis di baju, di badan, dan di tempat kita sholat. Yana kanggo arak najis gin kelambing kadunda atau gin awak tanene atau di tempat kita sholat. Kalau ada najis di tempat kita sholat, atau di baju kita, atau di badan kita ini, maka tidak sah sholatnya. Maka ini kita jaluk kelambina indah, arak ke bekas tai ke, bekas pene adina ke, bekas anu ke, tain belencak ke tain apa ke, lihat dulu. Jangan sok-sok sembahyang doang. Makanya bajunya itu jangan samakan dengan baju main-main. Khusus kelambin dah sembahyang aja. Nah khusus sempret dah, selanan dah, kelambin dah sembahyang no. Ya nah pada kanjas kelambin dah main-main. Bisa jadi nyakan main bola, nyakan rebak, tai itu no nginjatna. Ya na sadar. Terus dia nganti na sembahyang kelambin na kadung main bola. Maka tidak sah sholatnya. Makanya pisahkan, bedakan mana baju main-main, mana baju sholat. Mun baju sembahyang aja harusnya bersih. Nah kanggo arak najis. Paham ini? Kemudian di badan kita jangan ada najis juga. Kemudian di tempat kita sholat jangan ada najis, bersihkan. Wa yajibu 'alal qadiri ay yusalliyal fardhu qa'iman. Nah ini yang penting nih. Wajib bagi yang mampu sholat dalam keadaan berdiri. Kayak Ridwan tadi. Bagi yang mampu, ingat syaratnya berdiri itu cuman bagi yang mampu. Namun yang mampu berdiri misalnya sakit nayana, duduk saja tidak apa-apa. Kenapa kalian paksa? Tidak apa-apa. Muna sakit nayana misalnya yang tahan bodang, duduk. Tidak usah paksa berdiri. Berdiri itu cuma syarat bagi orang yang mampu saja. Mampu doang. Lamun nawah sakit naina misalnya atau barak naina, duduk tidak apa-apa sholat, duduk. Paham ini? Bahkan kalau tidak bisa duduk, tidur caranya. Muyana tahu tinduk malik, ngadu ngete matana, geduk sujud, aduh. Kalau tidak bisa bergerak ketika tidur, muyana meling kete jawah ngadu hati. Misalnya koma, wah adu hati sembayang. Atina gin sujud, sembayang alina sujud, sembayang alina ruku. Kemudian tahu ngadu hati jak mati wah. Karangan sembayangan. Begitu sholat itu tidak ada dipaksakan bagi kalian yang sakit. Kemudian tahu ras, duduk caranya sholat. Kayak Ridwan tadi, ya paksa, ya aku semel tokol, luka sakit naengku. Jangan sebagai alasan kita tidak sholat. Ya aku semel sembahyang sakit naengku. Ya aku tahu ras. Jangan alasannya gara-gara sakit tidak sholat. Tetap sholat. Sholat itu, ini perhatikan nih. Sholat itu walaupun kalian sakitnya bagaimanapun parahnya tetap wajib. Tidak ada namanya kodok. Kodok itu bagi orang yang lupa. Kodok itu bagi orang yang lupa. Kalau sakit tidak ada alasan, tetap harus sembahyang walaupun sudah sakit. Bagaimanapun caranya yang penting sembahyang. Paham ini? Kodok itu hanya bagi orang yang lupa. Misalnya kelolosan ya, di Indo lele maghrib sampai zuhur di Indo. Lupa sembahyang isya, kanca subuh. Itu baru boleh dia kodok. Tapi lamun alasannya sakit, tidak ada alasan. Bareh ku kodok ya kak sakit naengku nenek aku sembahyang, tidak ada alasan. Tetap harus wajib bagaimanapun caranya. Nah tinduk ke, nah tokol ke, yang penting dia sholat. Paham ini? Nah inilah syarat-syarat sahnya sholat.
Insya Allah besok kita akan lanjutkan kepada pardu salat. Demikian kajian kitab kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita yang mempelajarinya mendapatkan keberkahan besar. Al-Fatihah. Bismillah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan makan dan siap-siap yang sudah saya sebutkan setelah makan.